Hi everyone, in this video we are gonna talk about soal UNBK Bahasa Inggris untuk SMP tahun 2020. My name is IDP atau IDP and this is a telephone number of IDP and also my WhatsApp number. Di sini saya sudah tuliskan model soal untuk soal bahasa Inggris SMP tahun 2020 mengenai teks ya atau soal bacaan atau reading comprehension. Saya akan memberikan tips-tips yang pertama yang perlu teman-teman ketahui untuk menghadapi soal UNBK bahasa Inggris. Yang pertama adalah baca soal ya, bukan dengan membaca teks. Karena dengan membaca soal kita akan menghemat waktu. Kita akan mengetahui apa yang diminta soal. Dan setelah itu kita harus paham dengan soalnya, apa yang diminta oleh soal. Jadi untuk itu teman-teman harus mengerti, harus tahu nantinya pertanyaan-pertanyaan apa yang sering muncul untuk soal bacaan UNBK Bahasa Inggris SMP tahun 2020. Baiklah, mari kita baca soalnya. What does the text tell us about? Ya, what does the text tell us about? Apa yang diceritakan oleh teks tersebut ya. Jadi di sini general information ya, bisa kita artikan general information, bisa juga kita artikan main idea ya. Jika ditanya main idea itu sama dengan what does the text tell us about ya. Itu dia untuk pertanyaan nomor 1. Next, for number 2, based on the text we know that ya. Berdasarkan teks tersebut ya, kita tahu bahwa ya. Jadi ini contoh kedua dari model-model soal, model-model pertanyaan dari soal teks bacaan UNBK Bahasa Inggris. Jadi di sini kita harus mencari informasi tertentu. Karena di sini ada pilihan jawaban yang berbeda-beda ya. Oke, next. Number 3, di sini terakhir dikatakan the word chief ya has similar meaning. Di sini kata kuncinya adalah has similar meaning ya. Yang mempunyai arti similar ya, mirip ya atau serupa ya. Untuk model soal nomor 3 kadang dikatakan juga the synonym of the word ya, sinonim persamaan kata. Bisa juga dikatakan closest meaning ya, arti terdekat. Jadi saya harap teman-teman sudah terbiasa untuk model-model pertanyaan seperti tersebut. Oke, sekarang kita kerjakan number 1 seperti yang saya katakan tadi. Kita langsung fokus ke soal bukan ke teks. Kita baca kembali nomor 1. What does the text tell us about? Ya, ya. Apa yang diceritakan oleh teks atau bacaan tersebut? Tentu di sini general information atau main idea ya, atau kalimat utama. Biasanya kalimat utama itu dia di awal ya. Jadi di sini mari kita baca secara cepat ya pilihan jawabannya. An information about fundraising ya. Di sini kita garis bawahi fundraising atau pengumpulan dana. B, an information about helping victims ya, menolong korban, helping victims. C, neighborhood activity on Monday to Friday ya. Kegiatan lingkungan, neighborhood lingkungan dari hari Senin ke hari Jumat. D, an invitation to donate ya, to donate used clothes for the victims. Okay. Sebuah undangan untuk mendonasikan pakaian-pakaian bekas untuk para korban. Oke, kita baca teksnya ya. Jika kita menemukan ya kata-kata kunci dari masing-masing pilihan, kita garis bawahi. Oke. Announcement, pengumuman. Hi guys, our neighborhood will hold a fundraising. Ya, cukup ya. Hai guys, halo guys. Lingkungan kami akan melaksanakan sebuah pengumpulan dana. Ya. Jadi for number 1, the right answer is an information about fundraising. Sebuah pemberitahuan mengenai pengumpulan dana ya, program pengumpulan dana. Oke, itu adalah kalimat utama atau main idea. Mengapa pilihan yang lain adalah salah? Padahal ini juga ada tertulis di sini ya. Mari kita analisa. B, an information about helping victims ya. Di sini ada juga dikatakan
It is intended to help the victims of landslide. Ya, ada juga tertulis, nanti kita analisa mengapa bukan B. C, neighborhood activity, ya, kegiatan lingkungan dari hari Senin sampai hari Jumat. Ya, di sini juga ada tertulis, ya, hari Senin sampai hari Jumat. Oke. Next, an invitation to donate used clothes, ya, undangan untuk mendonasikan pakaian bekas. Teman-teman sekalian, mengapa bukan B, C, atau D? Jawabannya adalah karena ketiga hal ini berhubungan ke yang pilihan A. Makanya di sini kita cari jawaban yang paling benar, ya. Maka pilihan jawaban A is the right answer. Next to number 2. Based on the text, we know that, ya, berdasarkan teks tersebut kita mengetahui bahwa, ya, di sini dikatakan A, Susan will donate her house. Susan akan mendonasikan rumahnya. B, the donation is held every month. Ya, pendanaan tersebut akan dilaksanakan setiap bulan. C, the fundraising will be held next month. Pengumpulan dana akan dilaksanakan next month, ya. Ya, ini kata kuncinya. Oke, donate. D, the people can sell their clothes to donate. Ya, di sini ada kata sell. Sekarang mari kita perhatikan teksnya. Hi guys, our neighborhood will hold a fundraising activity next month. Ya, ini sudah ada tertulis. Oke, jadi jawaban yang untuk nomor 2 adalah dikatakan next month. The fundraising will be held next month. So, number 2, the right answer of number 2 is C. Okay, next to number 3. Susan as chief coordinator at her house from 8 a.m. to 3 p.m. on Monday to Friday. The word chief, ya. The word chief. Ini maaf teman-teman ya. Ini chief ada E-nya. Okay. The word chief has similar meaning with, ya. Kata chief mempunyai persamaan kata dengan, oke, kita bahas satu persatu. A, chef. Chef itu artinya koki atau kepala koki. B artinya leader. Maaf, leader itu artinya pemimpin. C, coordinator artinya koordinator. D, committee artinya committee. Ya. Seandainya teman-teman tidak mengetahui arti dari chief, ya, teman-teman bisa menebaknya sesuai dengan teks kalimat tersebut. Susan as chief, ya, tentu jika kita artikan koki, ya, atau kepala koki, tentu tidak cocok, ya. Bagaimana dengan leader, ya? Susan sebagai pemimpin, ya, tentu jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut untuk C. Susan as coordinator. Dia gabung, tentu tidak cocok. Di sini panitia, ya. Susan as panitia coordinator tidak cocok, ya. Jadi memang arti sebenarnya itu adalah pemimpin, ya, atau chief. Jadi chief itu sama artinya dengan leader atau pemimpin. Demikian teman-teman sekalian yang bisa saya berikan, ya, sebelum teman-teman menghadapi hari H UNBK Bahasa Inggris SMP 2020. Ya, saya masih banyak lagi, ya, ide-ide atau masukan-masukan yang saya bisa berikan untuk teman-teman sekalian menghadapi UNBK Bahasa Inggris SMP tahun 2020. Jika teman-teman suka dengan video saya, silahkan tekan tombol subscribe dan berikan komentar agar saya bisa mengupload video berikutnya di channel IDP. Thank you very much for your time and see you next time. Goodbye.